Pledoi ditolak. Jaksa sebut kuasa hukum Supriyani pura-pura tak paham. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Utara, Sultra, menolak pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh guru honorer Supriyani. Sebelumnya, terdakwa Supriyani mengajukan nota pembelaan melalui kuasa hukumnya, Andri Darmawan, berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa yang dinilai ambigu. Dalam pledoi tersebut, Andri mengajukan pembelaan bahwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum. Lantaran, berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya yang merupakan anak seorang polisi bernama Aibda WH, Kanit Intelkam Polsek Baito. Namun, nota pembelaan Supriyani tersebut ditolak oleh jaksa, karena dinilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Dalam tanggapannya, jaksa keberatan dengan beberapa poin isi nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani. Tim penasihat hukum Supriyani disebut jaksa berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Selain itu, jaksa juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Jaksa bahkan menilai kuasa hukum Supriyani gagal paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta yang ada di persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, jelas jaksa di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan saat membacakan tanggapan penolakan terhadap pledoi yang diajukan Supriyani, Kamis, dikutip dari tribunnews-ultra.com. Dalam hal ini, menurut jaksa, pihaknya telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitupun dengan bukti-bukti yang ditunjukkan jaksa selama persidangan. Sehingga, dalam nota pembelaan Supriyani yang menyebut jaksa gagal dalam pembuktian perkara, menurut jaksa sendiri tidaklah benar. Karena menurut kami, justru penasihat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujar jaksa. Tak hanya itu, jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari jaksa dalam menuntut Supriyani yang terbukti melakukan perbuatan, tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Dalam nota pembelaan, kuasa hukum juga menyebut bahwa jaksa tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar jaksa menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasihat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Jaksa pun menjelaskan istilah lepas dari segala tuntutan hukum itu berarti segala tuntutan hukum yang dilakukan Supriyani ada dalam surat dakwaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana dan tidak ada keraguan-raguan sedikit pun bagi penuntut umum membuktikan dakwaannya, ujar jaksa. Sehingga, jaksa pun masih berkeyakinan Supriyani melakukan pemukulan terhadap muridnya, tetapi tidak didasari dengan niat jahat. Maka dari itu, jaksa tetap pada tuntutan awal mereka yang menuntut bebas Supriyani. Kami penuntut umum meyakini betul adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi dengan alasan perbuatan tersebut tidak dilandaskan dengan niat batin jahat, jelas jaksa. Fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan. Namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya. Aibda Wibowo Hashim kini merasa cemas, bakal dituntut balik guru Supriyani. Aibda Wibowo Hashim mendapatkan serangan balasan dari Supriyani, guru yang dituduh memukul anaknya. Guru Supriyani telah dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sehingga, JPU tak melihat adanya pemukulan yang dilakukan Supriyani terhadap anak dari Aibda Wibowo. Kini, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini.
Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas. Kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Katanya dikutip dari YouTube Nusantara TV. Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, sambungnya. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, jelasnya. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Bu Supriyani mengatakan dia merasa sedih diperlakukan seperti itu dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal, jelasnya. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, imbuh Andri. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani, termasuk Aibda WH. Kami dari awal tegas bahwa perkara ini harus dilanjutkan sampai dengan pembuktian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada saat Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, kami ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani itu harus bertanggung jawab baik secara etik maupun pidana, ujar Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Kami akan melaporkan membuat laporan palsu misalnya termasuk tuntutan kerugian kami bisa lakukan itu, ujar Andri. Ex-Kabareskrim sebut Kapolsek Baito harus dipidana imbas uang damai 50 juta. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mengapresiasi pencopotan Ibtumi dari jabatan Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait permintaan uang damai dalam kasus guru honorer Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Tindakannya bagus, cepat mengambil keputusan. Tapi, baru sampai pada pelanggaran etika ya, kata Susno dalam wawancara bersama Nusantara TV. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ini saja mendukung bahwa ada kesalahan dalam penyidikan dan sebagainya. Menyatakan Supriyani memang tidak bersalah. Karena tidak bersalah, maka itu, Supriyani dituntut bebas, imbuh dia. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, jelas Susno. Karena terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta. Baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima. Itu korupsi, lanjut dia. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno,
sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Karena itu korupsi tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, kata Susno. Dalam perkembangan kasus Supriyani, 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya buntut permintaan uang damai. Mereka adalah Ibtumi selaku Kapolsek Baito dan Aibda A selaku Kanit Reskrim Polsek Baito. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, mengungkapkan keduanya telah ditarik ke Polres setelah dicopot. Iya, sudah diganti dan ditarik ke Polres, ujar Febri. Senin, dilansir tribunnews.ultra.com. Kendati demikian, Febri enggan berkomentar apakah pencopotan keduanya terkait uang damai Supriyani. Ia hanya mengatakan pencopotan itu untuk meredam keributan di publik karena keduanya terlibat kasus sang guru honorer. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, ucap Febri. Sebagai informasi, jabatan Kapolsek Baito saat ini diisi oleh Ibda Komangbudayan Pes sebagai pelaksana harian. Sementara, kursi Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto.